Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelas matematika bersama Bu Nur. Oke, hari ini kita akan membahas tentang peluang kejadian. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang permutasi dan kombinasi dan kaidah penjajahan. Seterusnya kita belajar tentang peluang. Oke, masih bersama saya dengan Ibu Nur Hayati dari SMK 3 Karawang. Kita mulai dengan peluang suatu kejadian. Oke, jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota, kita tulis sebagai NS. Kemudian E itu adalah suatu kejadian dengan banyak anggotanya adalah NE, maka yang disebut sebagai peluang kejadian adalah PE, simbolnya adalah peluang itu simbolnya P, berarti NE per NS. Peluang itu kisaran nilainya dari 0 sampai 1. Peluang disebut 1 sebagai kejadian pasti, kemudian peluang sama dengan 0 disebut kejadian yang mustahil. Misalkan berapakah peluang seorang laki-laki melahirkan? Pasti dia peluangnya 0, disebut sebagai peluang sebagai kejadian yang mustahil. Oke, sekarang kita pakai contoh dengan pelemparan sebuah dadu. Tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Kita lihat ruang sampel dari dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya anggota atau banyaknya sampel adalah 6. Kemudian sisi berangka ganjil, kita cari yang angka ganjil 1, 3, dan 5. Banyaknya anggota E berarti 3, sehingga peluang muncul sisi berangka ganjil 3 per 6 kita sederhanakan jadi 1 per 2. Nah, ada peluang dan lawannya dari peluang kejadian E disebut sebagai komplement kejadian E, yaitu karena jumlah peluang maksimal 1, maka PE ditambah PE komplement sama dengan 1, sehingga kalau kita mau cari PE hasilnya adalah 1 min peluang kejadian E. Contoh, dari semangat kartu bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Kita jawab dulu, banyaknya kartu semuanya ada 52. Kemudian kartu as. Kartu remi dari 4 macam jenis, ya kan? Diamond, kemudian skop, kemudian waru, kemudian keriting. Jadi ada 4. Jadi peluangnya adalah 4 per 52. Kita sederhanakan jadi 1 per 13. Maka jika ditanyakan peluangnya bukan as, kita dituliskan E komplement sama dengan 1 min PE. Jadi 1 dikurangi 1/13. Jadi 12 per 13. Oke. Selanjutnya tadi kejadian tunggal, sekarang kejadian majemuk, yaitu 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Yang pertama, peluang saling lepas, penjumlahan peluang. Jika 2 kejadian A dan B saling lepas, jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B. Untuk 2 kejadian saling lepas, peluang salah satu A atau B dituliskan seperti ini. Kalau belajar tentang hubungan berarti gabungan. Peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Jika tidak saling lepas, maka dikurangi peluang A irisan B atau yang sama. Contoh dari peluang kejadian saling lepas. 2 buah dadu merah dan putih dilempar bersama 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu jumlah 3 atau 10. Kita bikin tabel seperti ini. Dadu merah 1, 2, 3, 4, 5. Dadu putih 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari yang berjumlah 3, berarti 1 dan 2, 2 dan 1 kita tandain. Kemudian berjumlah 10, 6 dan 4, 5 dan 5, 4 dan 6. Jadi kejadian mata dadu berjumlah 3 yang warna kuning ada 2, kejadian mata berjumlah 10 ada 3. Karena A dan B tidak ada satu elemen yang sama, maka dia saling lepas, sehingga peluangnya 2 per 36 ditambah 3 per 36, 5 per 36. Oke. Kemudian contoh jika tidak saling lepas.
Contoh, sebuah kartu remi diambil secara acak dari satu set kartu. Kemudian tentukan peluang yang terambil kartu hati atau bergambar king, queen, dan jack. Oke, kita lihat. Kartu remi jumlahnya semuanya ada 52, yang berbentuk hati ada 13. Kemudian yang bergambar, yang jack queen, berarti 3 kali 4 ada 12. Sementara itu ada kartu hati yang bergambar, yaitu king hati, queen hati, dan jack hati, sehingga A dan B tidak saling lepas karena ada irisannya. Ada kartu yang berbentuk hati dan bergambar ada 3, sehingga peluangnya A atau B, peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya, peluang A irisan B, sehingga 3/52 ditambah 12/52 dikurangi 3/52. 25 kurangi 3 berarti 22/52 sama dengan 11/26. Oke. Selanjutnya peluang saling bebas. Dua kejadian A dan B saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempunyai peluang munculnya kejadian B. Untuk A dan B saling bebas, maka P A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jika sebaliknya, maka akan menjadi kejadian bersyarat. Peluang A atau B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Contohnya, pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan muncul angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Kita lihat, kejadian muncul angka genap pada dadu pertama. Angka genap itu 2, 3, dan 6. Maka peluangnya 3/6. Kemudian kejadian muncul angka ganjil prima pada dadu kedua, hanya angka 3 dan 5. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka kejadian saling bebas, sehingga peluang kejadian A dan B, peluang A dikali peluang B. 3/6 dikali 2/6 sama dengan harusnya 6/36. Kita senangkan jadi 1/6. Oke, demikian tadi video tentang peluang kejadian. Selamat belajar, terima kasih telah menyimak video dengan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.